Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Tema kita pagi ini adalah hidup tidak mau percuma. Kita sudah nyanyikan nyanyian tadi, jam kehidupan. Kita dibatasi oleh waktu dan bahkan kesempatan. Saya punya beberapa teman pendeta yang punya karisma dan sangat dekat dengan kami. Saya tidak sebutkan terlalu banyak dalam era COVID ini. Banyak yang dipanggil Tuhan. Dan saya sebutkan ada dua teman yang tidak disangka-sangka begitu cepat dipanggil Tuhan. Yang pertama di Semarang, beliau adalah Bapak Pendeta Tommy Lomboan, almarhum. Beliau ada penasehat kami di organisasi PGPI. Beliau sangat baik. Ya, berapa kali saya makan ketika saya bayar, rupanya beliau yang membayarin. Dan bukan hanya karena dibayarin, dia baik. Dan memang beliau pendeta yang luar biasa. Dipanggil Tuhan. Yang satu lagi di Cepu. Ya, beliau pendeta yang saya kagumi, kakak kelas saya. Ya, beliau gembala di gereja Betel Injil Sepenuh. Waktu itu saya masih ingat, saya calling telepon beliau. Pak, besok Kamis kita ada pertemuan Zoom. Siap. Kok Bapak batuk-batuk sambil dia guyonan. Aku lagi disambangi oleh COVID. Sabtu malam, Jumat dia sudah segar, enggak apa-apa. Sorry, bukan rapatnya Kamis, Senin gitu, rapat di Jogja. Ya. Lalu Sabtu malam beliau sudah saturasinya dan sangat rendah, lalu dari Cepu dibawa ke Solo. Dalam perjalanan tidak tertolong, beliau dipanggil Tuhan. Saudaraku, istrinya seorang dokter kena juga, anak kena, dan istrinya komorbid, itu sedikit pengalaman. Jadi itu sangat menyisakan kesedihan yang luar biasa saya rasakan sebagai seorang teman. Tetapi di balik itu saya begitu bangga dengan dua teman ini. Apalagi yang di Cepu, beliau mendirikan puluhan gereja. Dan beliau wajahnya begitu ceria, beberapa kali dipercayakan menjadi ketua sinode. Kedewasaan rohaninya, buah kehidupannya begitu berdampak. Sampai saya katakan, Pak, Bapak jangan ada kata mundur untuk mensupport kami. Untuk mendukung para alumni. Karena kami punya beban untuk menjalankan visi almarhum Bapak Pendeta Dr. Kris Marantika. Dan besok Senin kami ada pertemuan di sini untuk wilayah Semarang Raya. Tetapi beliau dipanggil Tuhan. Saudara, tetapi saya berkata, mereka berdua sebagai contoh. Hidup mereka tidak percuma. Memang kita semua pasti meninggal. Kita semua pasti, maaf kalau pakai bahasa kasar, kita semua pasti akan mati. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul siap dipanggil Tuhan dengan hidup yang betul-betul berarti. Nah untuk itulah pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk secara serius memikirkan tentang hakikat hidup kita. Saya hidup di dunia ini untuk apa? Apa yang menjadi tujuan hidup saya? Saya mengajak saudara untuk memikirkan sejenak. Agar kita dapat memaknai hidup ini yang sejatinya itu apa? Ada di dunia ini untuk apa?
Saya bacakan Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21, cukup panjang. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, demikian firman Tuhan. Judul perikop yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Orang Kaya yang Bodoh. Demikian firman Tuhan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Saudara, sebelum saya melanjutkan apa yang saya ingin sampaikan pada pagi ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Ibu Saudara kejar di dalam hidup ini? Apa yang saudara kejar dalam hidup ini? Kita akui dengan jujur, kita ada di era yang disebut dengan era atau zamannya materialisme. Materialisme atau materialisme. Apa arti materialisme? Filsafat yang mengandung pandangan bahwa hidup ini, ya materi ini ditempatkan pada tempat yang utama dalam hidup ini. Kita melihat sekarang kan, rela membuang begitu banyak uang untuk demi jabatan. Kenapa jabatan? Dengan jabatan itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Para pejabat begitu banyak mencari pengakuan, mencari penghargaan supaya pamornya naik, diakui oleh masyarakat sehingga dia bisa dapat dipilih menjadi seorang pemimpin. Inilah fenomena yang ada sehingga kita tidak kaget korupsi itu muncul di mana-mana. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apakah pengejaran itu akan berakhir pada kesia-siaan atau kepada kekekalan? Jujur aja, seringkali yang kita kejar adalah sia-sia. Saya tidak pungkiri, kita butuh uang, kita butuh harta. Ini saya melanjutkan khotbah minggu yang lalu. Kalau yang belum, silakan buka link YouTube-nya GBT Ngesrep. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Kalau yang sudah, enggak usah. Tolong bisa dilihat
Ada yang re-upload hanya khotbahnya saja. Bisa dibagikan pada orang lain juga. Saya katakan minggu yang lalu. Masalah harta, masalah uang. Seringkali saudaraku, kita khawatirkan. Padahal Tuhan mau kita utamakan. Kita tempatkan Tuhan itu yang terutama. Saudaraku, saya menyusun khotbah pagi sangat spesial untuk Bapak Ibu. Untuk menjadi bekal hidup. Tolong diikuti yang belum sempat ikut. Coba direview di YouTube GBT Ngestrep. Supaya kita betul menyiapkan hidup ini. Sehingga kita tidak gampang frustasi. Sehingga yang kita kejar itu adalah yang kekal. Bukan yang kita kejar itu yang bersifat fana. Semuanya sia-sia. Entah itu titel, entah itu jabatan, entah itu kekayaan, entah itu kekuasaan. Semuanya sementara. Dan setelah itu, setelah kita mati dilupakan. Saudara, apakah yang akan saudara lakukan supaya bisa menjalani hidup yang tidak percuma? Inilah poin penting saya ingin bagikan hari ini. Bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup ini sehingga hidup ini tidak percuma. Kita akui jujur dalam dunia ini, bahkan dalam dunia kekesenan. Ada dua pandangan ekstrim. Yang pertama, kita harus kaya. Wow, karena kita punya Bapa, kita punya Tuhan kaya, kita harus kaya. Nah, tema kita hari ini menantang sekali, bukan kita harus kaya. Atau dengan kata lain, kita tidak diperbolehkan untuk hidup miskin. Ya, istilah kata harus kaya itu menjadi masalah. Kalau mungkin istilahnya mari kita menjadi kaya masih agak sedikit netral. Ya, menjadi kaya supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik lewat kekayaan kita. Kita bisa membantu orang-orang miskin. Seperti Colgate. Maaf ya, saya tidak promosi odol ya, Colgate. Bosnya Colgate. Saudara tahu hasil kekayaannya 90% untuk pekerjaan Tuhan, perpuluhan. Yang 10% dia ambil. Gila. Kalau dalam berpikir dunia ngapain 90% untuk pekerjaan Tuhan. 10% aja dia ambil. Dibalik. Kadang-kadang kita di gereja untuk kasih 10%-nya beratnya minta ampun. Beliau dibalik 90%. Saudaraku. Jadi bukan jadi rahasia lagi. Ada beberapa saudara kita yang di luar sana yang punya pemahaman. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus kaya. Ya. Crazy apa? Crazy rich. Kita harus menjadi orang kaya. Percuma dikatakan. Kita harus menjadi kaya. Percuma kita punya Bapa. Punya Allah Bapa, penguasa alam semesta ini. Kita jadi anak-anaknya kalau kita jadi hidup miskin. Kalau sampai ada orang Kristen yang miskin berarti ada dosa, ada yang gak benar. Ini pandangan ekstrem yang pertama. Sehingga muncullah, saya pakai bahasa Indonesia saja ya, teologi kemakmuran. Di gereja bicara duit, lalu duitnya dikorupsi, dimanfaatkan. Jangan dipikir ya hanya di luar sana, di gereja pun bisa disalahgunakan keuangan. Di lain pihak, tidak sedikit juga orang-orang yang memiliki pemahaman yang bertolak belakang dengan yang saya ungkapkan tadi. Dengan berkata, ya memang hidup di dunia ini apalagi sebagai orang Kristen, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang percaya pada Yesus. Memang hidup ini penuh dengan penderitaan. Kan seperti Tuhan Yesus yang menderita sampai mati.
Kita sedang masuk dalam persiapan Paskah, Minggu Sengsara. Ya. Wajar kan Yesus menderita, berarti kita harus menderita. Nah, tema ini minggu pertama April tanggal 3 saya akan sampaikan. Kita dipanggil untuk hidup menderita. Nah, menderitanya bagaimana? Cari penderitaan, ada mobil kencang lewat, nyebrang, ditabrak, puji Tuhan, mati dalam Tuhan. Begitu, so. Terjun di lantai 8 mungkin, saya mati untuk Tuhan. Saya akan kupas itu minggu depan. So. Jadi ada dua ekstrim. So. Yang satu teologi kemakmuran, yang satu teologi penderitaan. Ini, maaf ya, ini bukan ungkapan saya, ini teologi yang dianut dalam beberapa tahun bahkan abad. So. Sudah ada muncul pemahaman, karena kita punya Allah yang kaya, maka kita kaya. Ya, karena Allah, kita Allah yang menderita sampai mati di salib, kita siap juga menderita. Saudaraku, jadi dua konsep ekstrim ini harus kita pahami. Sangat berbahaya. Saya akan jelaskan minggu depan. Menderita dalam hal apa? Kalau menderita dalam kesalahan akibat dosa, bukan menderita untuk Tuhan. Saudaraku, mari kita baca sama-sama ayat ini. Lukas pasal 12, maaf. Pikiran saya ke Yohanes karena apa yang saya akan khotbahkan minggu depan. Lukas 12 ayat 20-21 sama-sama kita bacakan. Ayat yang sudah dibaca tadi kita baca ulang. 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Kalau kita kembali kepada teks yang kita baca tadi. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus. Dia ingin memposisikan Yesus sebagai pengantara atau sebagai hakim. Karena ada persoalan masalah warisan. Sehingga Tuhan Yesus ingat hati-hati dengan ketamakan. Kamu rakus. Lalu Tuhan Yesus berikan contoh perumpamaan. Ada orang kaya, sangat kaya. Ya sampai kewalahan, dia pasang lumbungnya, dia nikmati. Ingin berpesta pora. Lalu Tuhan Yesus memberikan konklusi ayat yang kita baca ini. Hai engkau orang bodoh. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan. Artinya segala yang kamu miliki itu untuk siapa? Mungkin ada orang tua, ya untuk anak cucu. Tapi sesungguhnya maksud ayat ini, kamu tidak menikmati setelah kamu mati. Ada begitu banyak orang kita lihat sekarang ini kan. Workaholic. Dia mabuk dengan kerja. Sampai jam istirahatnya nggak dipikirin. Pokok kerja, duit. Hebat. Tapi setelah umur 50-an penyakitan. Pak dokter yang paling tahu Pak dokter ya. Begitu banyak yang punya duit sekarang penyakitan. Dan dengarkan, duit yang dia dapat itu bisa sampai habis untuk mengobati penyakitnya. Benar Pak dokter? Fakta itu. Kenapa? Enggak dijaga kesehatannya, kerja yang penting duit. Setelah umur 50-an masa tuanya enggak menikmati duitnya. Menderita jantungan, ginjal, bahkan dicangkok ginjalnya. Karena masih punya duit dicangkok. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Untuk apa hidup ini? Saya tahu di tempat ini tidak mayoritas Tionghoa. Orang Tionghoa ya terus terang
Dalam pikiran cuma duit. Iya. Kita jangan saya punya pola itu, ya. Kita harus punya pola hidup berbeda. Uang kita butuh. Bersyukur kalau kita diberikan kelimpahan. Lalu untuk apa kita kelimpahan? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang saya ingin berikan sebagai perenungan. Pertama, kekayaan bukan segala-galanya. Mari kita katakan 2, 3. Kekayaan bukan segala-galanya. Dalam ayat 15 bagian akhir dikatakan, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Saya kembalikan lagi ke ayat tadi. Berdasarkan ayat yang kita baca ini. Perhatikan, saya tandai orang bodoh. Yang kedua, kaya di hadapan Allah. Apa yang kita lihat? Jadi berdasarkan Lukas 12 yang kita baca tadi ayat 20-21. Orang kaya ini bodoh. Kenapa dia bodoh? Dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Saya tidak menentang kaya. Saya punya teman orang-orang Kristen banyak yang kaya. Bahkan yang mendukung gereja ini. Semua keramik ini dia persembahkan. Ada berapa orang tuh dia berikan. Untuk ngecor, Pak Eko tahu sendiri. Curhat dengan Pak Agus lapor ke saya pas saya ambil S2 waktu itu. Kita bayar pakai apa Pak Henok? Untuk bayar corannya lantai ini. Lalu ya saya bilang, Pak Eko masih ingat doa puasa? Ya, Pak Eko ketua panitia doa puasa Pak Eko. Habis ngomong begitu 5 menit, telepon berdering. Halo apa kabar kamu? Saya punya adik sepupu. Sudah dibangun? Sudah. Bagaimana? Ya lagi butuh duit. Berapa? Lagi telepon. Saya bilang, Gus, kekurangannya berapa? Masih ada Pak Eko waktu itu. Kekurangannya berapa? Untuk bayar Jaya Mix. Saya bilang, kita mau bayar belum? Enggak ada uang. Agus teriak 60 jutaan. Saya bilang di telepon 60 juta. Ya wis. Dia lama di Surabaya tapi pengusaha Jakarta. Saya naik mobil, saya ngisi pelayanan. Anak siswa STM saya, ingatan saya kuat. Ingatan anak STM saya layani di STT Simpson Ungaran. Lagi berangkat, dia telepon saya. Sudah saya transfer 60 juta. Bukan satu kali itu. Jadi ada banyak orang-orang kaya yang punya hati. Tapi ada orang kaya yang meditnya minta ampun. Itu orang bodoh. Meditnya minta ampun, tapi untuk hura-hura, untuk pesta, luar biasa. Saudaraku, Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa kepenuhan hidup manusia itu tidak terletak pada kelimpahan harta. Sekali lagi, kepenuhan hidup manusia itu tidak terletak pada kelimpahan harta yang dia punyai, yang dia miliki. Artinya tidak tergantung pada kekayaan seseorang. Jadi hidup sejati itu bukan tergantung pada kekayaan. Bersyukurlah kalau menjadi orang kaya. Tapi orang kaya bukan yang bodoh. Orang yang kaya di dalam Tuhan. Dia tahu mengembalikan apa yang perlu dia dukung untuk Tuhan. Saya bersyukur dengan salah satu seorang mahasiswa. Tidak enak disebut namanya, kecuali bendahara yang tahu. Saya kaget juga waktu mahasiswa, saya tahu hidupnya sangat nggak punya hidup pas-pasan, kuliah di Undip. Dekat dengan istri saya sedikit buka kartu saja, mungkin Mas Billy pasti tahu itu. Pernah acara Paskah, dia memperagakan Tuhan Yesus. Karena apa? Memang dia rambutnya gondrong.
Mirip Tuhan Yesus. Mas Dian beberapa hari yang lalu, Om ada berkat Om, namanya ini. Berapa duit? 16 jutaan. Nilai nominal tidak wah. Tapi bagi saya, lihat dia, saya mengucap syukur. Saya ngotak dia, apa kabar? Bagaimana keluargamu? Puji Tuhan Om, tiba-tiba ada gerakan hati untuk memberi. Bukan hanya dia saja. Ada seorang ibu alumni juga. Karena kita ingin membangun di depan tapi ada rencana beli tanah sebelah. Dia cicil setiap bulannya 25 juta, 25 sampai 225 juta. Lalu saya buka-bukaan kartu nih ya. Seorang lagi bapak, dia langsung, Om 100 juta ngasih. Ini orang-orang yang punya duit, yang punya hati. Lalu Mas Dian tanya ke saya, Om untuk apa duit ini? Iya ya, kita banyak butuh duit untuk gereja ini. Tapi salah satu yang saya rasakan beban. Pak Eko tahu, almarhum tante, saya lupa namanya itu, Mimi punya uak, kakak, mamanya Mimi, siapa namanya Pak Eko? Tante? Bukan Tante Hadi, bukan. Cicinya mamanya Mimi, Tante Eli. Saudaraku, tahun 92, saya pernah ini persembahan Tante Eli dia beli. Bayangan tahun 92, perlu diganti ini. Betul ya Kak Intan? Diganti ya. Maka Kak Intan tolong cari informasi dengan Jerson. Kekurangannya saudara yang nutupi ya. Saya rindu bulan depan sudah ada keyboard yang baru. Amin. Saya tidak pernah minta duit, tolong Pak tanya Pak. Benar Pak Eko? Pernah saya minta di khotbah? Enggak pernah ya. Saya enggak suka bicara duit. Cuma karena ada alumni yang punya hati, mikirnya saya tergerak hati, beli keyboard saja lah. Karena pemusik sudah minta, kapan Om keyboardnya? Enggak ada duit kok. Lalu Dian tanya, ini tidak ada rencana yang khotbah dengan itu. Cuma kok saya ingat 2 hari yang lalu, untuk keyboard saja. Nah saudaraku yang saya kasih, ingat ya, hidup tidak tergantung pada kekayaan. Saudaraku, jadi mereka yang menyandarkan kebahagiaan. Orang-orang yang menyandarkan kebahagiaan serta kepenuhan makna hidupnya pada kekayaan dan bukan kepada Tuhan, itu adalah orang yang disebut dengan maaf bodoh alias GOBLOK. Enggak berani saya ngomong. Karena yang Alkitab ngomong bodoh. Jadi orang yang betul-betul menyandarkan kebahagiaan serta kepenuhan makna hidupnya hanya pada kekayaan dan bukan kepada Tuhan. Itu disebut oleh Alkitab orang bodoh. Wah, kalau begitu aku enggak mau jadi orang kaya. Salah. Saya ingin semua jadi orang kaya. Amin. Pak Eko pengusaha. Tapi pengusaha yang betul bergantung kepada Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Enggak masalah. Tapi hanya bergantung pada kekayaan. Lalu mengabaikan Tuhan. Itu orang bodoh. Saudaraku, Alkitab katakan yang saya singgung minggu yang lalu. Matius 6:19. Menimbun harta di dunia itu sia-sia. Menimbun harta itu sia-sia. Saya begitu kagum dengan Rockefeller. Orang terkaya di Amerika di era-era waktu itu sampai sekarang dia punya Rockefeller Foundation. Hidupnya hampir mati karena penyakit. Saya sebut penyakitnya, pokoknya sudah tidak ada harapan hidup. Tiba-tiba dibimbing oleh seseorang hamba Tuhan. Belajar untuk memberi pada Tuhan. Dia ubah hidupnya. Saudara tahu, hidupnya diperpanjang sampai mendekati 100 tahun.
Waktu itu umurnya 50-an tahun sudah menjadi orang terkaya. Diperpanjang, harusnya mati. Apa rahasianya Pak? Dia belajar memberi. Rupanya kalau ingin umur panjang, jangan medit, jangan tamak. Belajar memberi. Jangan hanya menuntut, cuma minta. Itu namanya karunia minta-minta. Saudara tahu ucapan terima kasih? Ketika saudara mendapatkan sesuatu dari seseorang, saudara berkata, terima kasih. Benar saudara? Saya berikan sesuatu pada saudara, saudara katakan terima kasih Pak Henok. Tahu enggak apa arti terima kasih? Terima kasih artinya terima hari ini, kasih besok. Tahu maksudnya? Terima hari ini, kasih besok. Jadi kalau saudara punya tipe suka nerima saja, enggak pernah memberi, jangan sekali-kali berkata terima kasih. Kalau dapat sesuatu, saudara katakan terima. Ya, dapat sesuatu, oh terima. Terusin ya. Besok lagi ya, terima. Saya bersyukur ketika saya isolasi mandiri di gereja. Tidak minta, tidak apa. Sampai istri saya istilahkan tuh, Tuhan kirim burung gagak memberi kami makan selama 1 minggu lebih. Ya, kami tidak boleh keluar. Dengan staf kantor nggak boleh ketemu, ada taruh kursi di situ. Pagi ketok, berkat Tuhan bisa makan 1 hari. Padahal maaf, hidupnya sedang bergumul untuk ekonomi. Hati saya kadang menangis. Hidupnya sedang bergumul untuk ekonomi, tapi memikirkan saya tahu itu butuh duit, pagi-pagi ke pasar belanja, suami menunggu karena suami pergi kerja, sementara kerja lalu ngantar. Saya tahu itu bukan 1.000, 2.000 beli itu. Tapi saya tahu yakin, orang yang belajar memberi Tuhan tahu. Kata aku belajar ya, kekayaan itu bukan segala-galanya. Kalau kita ada duit, ada kelebihan, belajar bersyukur. Bukan duitnya, bersyukurlah kepada Tuhan yang memberkati kita. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, tempatkan harta pada posisi yang benar. Ya. Tempatkan harta atau materi kita pada posisi yang benar. Saya baca langsung ayat-ayat ini, Lukas 12:15. Yang kita baca tadi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Wah, dunia kita sekarang sangat tamak. Dengan segala macam trading menipu. Memancing-mancing orang untuk tertarik, ujungnya tuh menipu. Mengerikan, nggak ada istilah namanya kasihan. Nggak ada sifat tegel, nggak ada sifat belas kasih, tapi tegel. Nggak mikir itu teman, dipangan saja, dimakan, dihabis. Ini dunia kita sekarang. Tuhan katakan waspada, berjaga-jaga, waspada, terhadap segala ketamakan. Karena itu belajar ya. Belajar kita hidup, tempatkanlah harta pada posisi yang benar. Enggak usah jadi orang tamak. Rajin kerja, jalani, mau kreatif boleh. Untuk sukses ingat saya pernah katakan pertama kreatif. Tuhan tuh kreatif, berkreasi. Nanti sore saya menyampaikan pesan, setia, jangan remehkan yang kecil. Yang kecil itu bisa membuat kita berkat. Mau datang double, nanti sore datang saya memberikan rahasia berkat. Ya. Kreatif, yang kedua inovatif. Begitu banyak perusahaan gede-gede, BlackBerry hancur, Nokia hancur karena tidak inovatif. Saya hobi mobil Panther. Walaupun tidak punya uang, dibeliin oleh keluarga. Sekarang Panther nggak menjual hanya satu produk saja. Habis. Berapa yang lalu saya ke bengkel, sudah 6 orang yang utama sudah di PHK. Karena sudah tidak produktif. Karena apa? Tidak inovatif. Yang ketiga apa? Take a risk. Berani menghadapi resiko.
Kita perlu berusaha kerja. So. Ya, kerja pinter, kerja cerdas, ya, kerja dengan ikhlas, ya, kerja dengan apa lagi? Sampai tuntas. Mari kita belajar hari ini. So. Waspada dengan ketamakan. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan jangan menjadi hamba uang. Artinya apa? Jangan Anda dan saya diperhamba oleh uang. Uang itu alat. Biarlah kita yang menjadi tuan dari uang. Bukan uang itu yang mengatur. Jadikan Tuhan itu sebagai tuan atas diri kita, bukan uang. Dan jadikan uang yang dikaruniakan, yang diberikan oleh Tuhan sebagai hamba. Yang kita manfaatkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadikan uang itu hamba. Karena dia alat. Kita atur uang itu, kita kelola uang itu. Bukan uang yang mengatur kita. Ketika uang yang mengatur kita, maka kita menjadi tamak. Gunakan uang dengan benar untuk mendatangkan manfaat bagi sesama. Bagi sesama. Dan bagi kemuliaan Tuhan. Mengapa dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan muliakanlah Allah dengan hartamu. Sudahkah kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Jujur aja kadang-kadang kita suka pamer. Ini aku kaya. Enggak perlu. Biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan dengan kekayaan kita. Apa artinya mobil mewah berjejer di rumah. Tapi Tuhan enggak dipermuliakan. Mobil bermerek sampai plat nomornya misalnya B1. Kayak nama saya HEH, Henok Edi Haryanto. Wah itu mobilnya Pak Henok. Enggak perlu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Lukas 12 ayat 33. Juallah segala milikmu. Ini keras ketika bicara kekhawatiran. Ya. Teks ini kaitan dengan pemuda yang ditawarkan oleh Tuhan juga. Kalau kamu mau ikut aku, ingin hidup kekal, jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin, ikutlah aku. Tapi dalam Lukas 12 ayat 33 ini, jual segala milikmu dan berikanlah sedekah. Jangan ekstrim, oh kalau begitu tak jual mobilku, tak sedekah. Enggak. Tapi di sini kita diajar. Jangan hanya kalau baca semua ayatnya ya konteksnya. Jangan dibayangi kekhawatiran masa depan. Oh sudah ada yang kita punya. Nah yang kita punya itu Mbok Yo dipikirkan. Di sini ada teman kita yang sedang sakit. Cobalah dibagi-bagi berkat, bantulah. Tidak seberapa, maaf. Saya banyak belajar dari hal ini. Berkatilah yang sedang sakit. Yang sedang berduka. Saudaraku, buatlah bagimu, kata ayat ini, pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Yaitu suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri. Dan yang tidak dirusakkan ngengat. Seperti Matius 6 ayat 19. Mari saudara, perkayakanlah diri kita dengan kekayaan di dalam Tuhan. Investasikanlah hidup kita ini untuk di sorga nanti. Itulah kekayaan sejati. Ya, saudara, banyak contoh ya orang kaya yang mati dengan sia-sia. Mari kita belajar, hadapilah kematian dengan arti bermakna. Karena kita menempatkan harta kita pada posisi yang benar. Enggak usah panjang-panjang. Yang terakhir, milikilah, rasa cukup. Ini yang paling penting. Ya, rasa cukup. Dalam konteks ayat ini enggak pernah ada rasa cukup. Kaya, enggak ada nggon, enggak ada tempat, bikin lumbung lagi. Bikin tempat lagi menampung kekayaannya. Yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Coba saya bacakan ayat 19.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, banyak harta artinya. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah merasa memiliki rasa cukup. Bersikaplah benar terhadap harta. Bersikaplah benar terhadap uang, kekayaan. Yaitu apa? Memiliki rasa cukup. Wow. Kalau kita punya prinsip belajar enough. Orang-orang kaya kalau ditanya, termasuk Rockefeller waktu di awal-awal sebelum bertobat. Sampai kapan? Ditanya sampai dalam bahasa Inggris ya. Sampai kapan engkau cukup? Sedikit lagi, sedikit lagi. Jujur aja, kita fair aja ya. Kalau kita punya uang ya, punya uang, beli mobil. Ada uang lebih lagi. Ganti mobil, ada uang lagi, ganti. Jujur aja, mari kita belajar ya. Itu hak saudara, tidak dilarang. Tapi jangan sampai saudara selalu merasa tidak cukup. Belajar berkata enough, cukup. 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Kalau kita baca selanjutnya, yang penting ada pakaian, ada makanan, sudah cukup. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10 tidak usah dibacakan. Rasa cukup menjauhkan orang dari ketamakan. Rasa cukup menjauhkan kita dari memburu uang. Ingat, cinta akan uang dalam ayat 10 adalah akar dari segala kejahatan. Uangnya enggak salah, uang itu netral. Tapi ketika cinta akan uang, itu adalah akar dari segala kejahatan. Rasa cukup membuat orang senantiasa dia bersyukur kepada Tuhan. Hidup akur dengan saudaranya. Tidak geger, ada begitu banyak yang ribut masalah warisan dengan saudaranya. Dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Beliau berani menegur ibunya kaitan dengan keadilan. Ibunya diam-diam membagi, yang dipikirin adalah maaf 2 anak saya lalu anak kakak. Istri saya bilang bagaimana anak yang ada di Sydney, Aussie anak kakak. Memang kakak sudah meninggal, tinggal kakak ipar. Istri saya bilang enggak boleh begitu. Dibagi rata karena mama punya cucu 6 orang, dibagi rata 6 orang. Memang harus begitu. Kalau enggak bisa jadi masalah. Mengapa begitu banyak ya kehidupan pertengkaran terjadi. Ya saudaraku, mari kita belajar ya. Belajar merasa cukup. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Paulus bicara banyak. Wow, dia bicara pada jemaat Filipi. Dia sadar jemaat Filipi banyak membantu dia ketika dia menderita di pelayanannya. Jemaat Filipi, jemaat yang miskin daerah Makedonia. Miskin, memberi bantuan untuk pelayanan dia. Dia berkata begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia pernah mengalami kekurangan, dia pernah mengalami kelaparan, dia pernah mengalami penderitaan. Dia pernah juga mengalami kelimpahan. Tapi yang jelas dia katakan, Pak, aku belajar untuk mencukupkan diri. Milikilah rasa cukup. Kalau ingin hidup tidak percuma. Saudaraku, kita belajar hari ini. Saudaraku, hidup jangan hidup yang percuma. Biarlah kita maknai hidup kita ini hidup yang bermakna. Hidup bermakna berarti tempatlah kekayaan, harta,
pekerjaan kita pada tempat yang benar. Kekayaan bukan segala-galanya. Kalau kita tahu kekayaan bukan segala-galanya, mari kita belajar menempatkan harta pada tempat yang benar. Tempatkan harta pada posisi. Lalu milikilah rasa cukup. Ya. Saudaraku, hidup ini enggak lepas dari sikap memberi. Yang lalu saya kirim video di grup kaum pria. Saya geli juga lihat Pak Agus. Ya, Pak Agus pernah berangkat Maret 2019, saya ajak serta beliau berangkat ikut grup saya ke Israel. Lalu ke Laut Mati. Saya sudah bilang ke teman-teman, tenang aja, yang gak bisa berenang, saya juga gak bisa berenang. Berenang gaya batu. Tapi kalau di Laut Mati gampang. Turunkan badanmu pelan-pelan, ngambang, bisa baca koran. Nah Pak Agus gak iso-iso. Saya jadi ketawa lihat videonya. Iya. Mungkin gak kebiasaan, turun aja langsung angkat kaki, langsung ngambang. Kenapa? Garamnya tinggi. Kenapa dikatakan laut mati? Karena tidak ada air yang mengalir. Hanya menampung air. Hidup ini seperti itu. Kalau saudara hanya maaf ya, menerima saja tidak pernah memberi, tidak pernah ada rasa cukup, Anda akan penyakitan. Justru Rockefeller menjadi contoh. Ketika dia ubah, dia belajar memberi, dia mendirikan Rockefeller Foundation, dia diperpanjang umurnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai konklusi, ketika Tuhan menentukan nyawa kita hilang, saat itu juga, buat apa sebuah harta yang sudah kita kumpulkan? Kalau hari ini Tuhan panggil kita, buat apa harta itu bagi kita? Ya bagi orang lain ada artinya. Berita buruknya, kita tidak bisa menikmati harta kita di dunia ini. Dan juga kita tidak bisa menikmati kebahagiaan sorgawi karena kita menjalani hidup yang tidak berkenan, yang bersifat rohani. Kerohanian kita perlu dipelihara. Tolong Bapak Ibu Saudaraku. Jangan hanya memikirkan pekerjaan, jangan hanya memikirkan kekayaan. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Pikirkanlah perkara yang rohani. Dalam surat Kolose, Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Mari saudaraku, kerohanian kita perlu kita pelihara. Kalau kita bisa pelihara fisik kita, sakit kita minum obat. Kita bisa menikmati makan 3 kali saat tubuh kita sehat. Rohani kita bagaimana? Sudahkah kita pelihara rohani kita sebagaimana kita makan 3 kali sehari? Sudahkah berikan waktu baca Alkitab? Saya sangat terharu seorang bapak ada di sini. Dia curhat. Bicara tentang istrinya. Wah istriku luar biasa Pak Henok. Selalu baca Alkitab. Saya bangga dengar seperti itu. Saudaraku yang saya kasih, jadi kerohanian kita perlu pelihara, ditumbuhkan. Memelihara kehidupan rohani bisa menghasilkan buah-buah rohani yang berdampak bagi kerajaan Allah. Saya pending istilah kerajaan Allah, saya akan khotbahkan secara berseri apa sebenarnya kerajaan Allah. Jika tidak demikian, maka percuma saja kita hidup. Kalau yang pikir hidup cuma cari uang, tujuan hidup cuma sukses, maka hidup percuma. Karena semua kita akan pasti mati dan tempat kita hanya 2 kali 1 meter. Selesai, finish. Mari kita belajar, hidup harus bermakna. Jangan hidup yang percuma. Amin. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan.